Anda kembali bersama kami di Newsline, pemirsa. Nanti malam ada sebuah agenda penting di mana KPK ini akan mengajak para capres-cawapres 01, 02, 03 untuk berdiskusi dalam acara forum penguatan anti korupsi untuk penyelenggara berintegritas atau disingkat PAKU Integritas. PAKU Integritas, jadi intinya penguatan anti korupsi seperti itu ya. Nantinya akan seperti apa adu gagasan dari masing-masing pasangan capres-cawapres ini di sana, dan ketiganya dipastikan hadir ya, Jason. Nah, adu gagasan ini akan berlangsung malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan ini merupakan program yang sudah dijalankan KPK sebetulnya sejak tahun 2021 untuk menguatkan komitmen para pejabat untuk tindak pidana korupsi ke depan. Jadi nanti pemimpin yang terpilih ini akan seperti apa nih ya dalam memberantas korupsi di Indonesia. Betul. Nah, kalau berbicara soal statement Ketua Sementara KPK, Nawawi Pumulango menyebut format PAKU Integritas ini tidak dalam bentuk debat dan adu program. Nah, lalu seperti apa sih sebenarnya? Apakah cuma ngobrol-ngobrol aja atau ada tukar adu gagasan atau seperti apa? Nah, kita langsung akan tersambung bersama dengan jubir KPK Ali Fikri melalui sambungan telepon. Selamat siang Pak Ali Fikri. Selamat siang Mas Jason, Mbak Naila. Selamat siang Pak Ali. Jadi seperti apa nih Pak? Kita sebelum tanya-tanya lebih jauh lagi ingin konfirmasi dulu nih ke Pak Ali. Ketiga pasangan capres-cawapres sudah dipastikan hadir ya Pak ya dalam PAKU Integritas malam ini? Iya betul Mbak Naila. Jadi sesuai dengan konfirmasi, ketiga pasangan calon presiden maupun wakil presiden akan hadir ya di Gedung Merah Putih KPK nanti, tentu secara bergantian, waktunya sekitar jam 18.30 sudah mulai berdatangan gitu atau hadir gitu ya, sampai nanti sekitar 19.30 dimulai acara PAKU Integritas begitu ya. Penguatan anti korupsi gitu ya untuk penyelenggara negara berintegritas begitu, khusus untuk edisi calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, tentu pasangan calon ini Mas Jason tidak hadir sendiri, tapi kemudian juga ada tim pendamping gitu ya yang terdiri dari para ketua partai pengusung masing-masing pasangan calon capres dan cawapres juga sudah konfirmasi hadir. Baik, untuk format diskusinya atau format forumnya akan seperti apa nih Pak Ali Fikri? Iya, secara sederhana gambarannya adalah yang pertama tentu nanti ada penyampaian ya, paparan dari pimpinan KPK terkait dengan kondisi terkini dan juga ke depan terkait dengan tantangan termasuk juga hambatan saya kira pemberantasan korupsi ke depan. Misalnya secara singkatnya adalah terkait dengan aspek regulasi pemberantasan korupsi gitu ya. Kemudian penguatan lembaga KPK, sinergi dan kerjasama antar lembaga. Itu poin-poin besarnya ya nanti akan disampaikan pada ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden, yang kemudian nanti masing-masing juga diberi kesempatan selama 10 menit untuk menyampaikan pidato komitmen anti korupsinya tadi, mensikapi dari kondisi yang sudah disampaikan oleh KPK begitu. Masing-masing diberi waktu berapa lama Pak totalnya? Masing-masing 10 menit begitu ya, masing-masing 10 menit, tapi itu kan di forum tempatnya kan ada di Gedung Juang lantai 3 ya. Nanti kami beri kesempatan juga terakhir ada standing statement dari masing-masing di hadapan media langsung ya, di area lobi depan Gedung Merah Putih KPK, kurang lebih sekitar 3 menit masing-masing untuk menyampaikan standing statement-nya begitu. Baik, Pak Ali Fikri, kalau nanti formatnya seperti itu, ada tidak nanti misalnya saling sanggah-menyanggah atau saling memberikan pertanyaan seperti debat yang diselenggarakan KPU misalnya? Sama sekali tidak ada ya. Kenapa? Karena memang dari awal kami tidak memformat ini sebuah debat calon presiden atau wakil presiden ya, karena tentu itu wilayah dari KPU begitu ya. Namun demikian tentu penyelenggara pemilu, dalam hal ini ketua KPU ataupun KPU, kemudian ketua Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dan dari DKPP itu juga turut hadir ya di acara yang nanti malam itu, termasuk dari kepolisian dan juga kejaksaan tentu juga turut hadir sebagai bagian dari sinergi aparat penegak hukum dalam konteks yang lebih luas, tentu pemberantasan korupsi yang nanti malam akan disampaikan oleh pimpinan KPK terkait dengan materi dimaksud begitu.
Baik, Pak Ali, ekspektasi KPK dari 3 pasangan Capres-Cawapres ketika menyampaikan komitmennya malam nanti seperti apa? Iya, tentu ada beberapa tujuan ya dari kegiatan ini, sehingga harapannya tentu masing-masing calon presiden dan wakil presiden ini akan memberikan ataupun menyampaikan gitu ya penguatan komitmennya anti korupsi ketika nanti terpilih begitu kan. Misalnya secara teknis apakah juga nanti akan disampaikan oleh para paslon ini mengenai kebijakan-kebijakan pemberantasan korupsi misalnya, seperti apa yang nanti akan dibuat setelah menjabat misalnya gitu ya. Kemudian siap untuk misalnya menghindari dari pelaku koruptif, kolutif dan nepotisme gitu. Dan kemudian secara teknis tentu bagaimana sikap terkait dengan beberapa hal yang saat ini tentu menjadi tantangan. Ambil contoh misalnya begini ya. Pengesahan RU perampasan aset misalnya dan regulasi turunannya. Nah, sikapnya seperti apa begitu. Nah, itu contoh ya atau sepil yang bisa saya sampaikan. Tapi nanti secara Ali Fikri, ya, yang penting adalah bagaimana nanti para capres-cawapres ini bisa mempertahankan komitmennya, menjalankan komitmennya ketika terpilih. Singkat saja, nanti bisa ditonton di mana Pak Ali Fikri sebelum kita break? Iya. Ini nanti kan disebarkan secara umum masyarakat ya, termasuk di medsos KPK, YouTube KPK juga disampaikan. Teman-teman media juga kami silakan untuk bisa melihat. Terima kasih Jubir KPK Bapak Ali Fikri sudah bergabung di kesempatan Newsline kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.